Hai, selamat siang. Kami di sini mau mendiskusikan pentingnya komunikasi bisnis yang etis. Yang beranggotakan saya sendiri, Atin Husna, rekan saya Albert Pangestu Handoyo, Mailda Indri Hatin, dan Widya Komala Susanti. Apa itu komunikasi bisnis yang etis? Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis merupakan suatu komunikasi yang mempunyai etika dalam berkomunikasi yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan sopan santun, serta bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada klien. Komunikasi bisnis bisa dilakukan dengan bertatap muka maupun secara virtual. Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis berkaitan dengan bagaimana cara kita dalam melakukan komunikasi dengan seseorang. Hal ini berkaitan dengan sikap atau moral ataupun gaya bahasa kita. Dalam bisnis, etika dalam komunikasi digunakan dalam penyampaian informasi kepada rekan kerja. Komunikasi bisnis etis tidak hanya diterapkan secara lisan ataupun secara langsung, tetapi juga perlu diterapkan dalam komunikasi melalui pesan singkat, melalui SMS atau email, ataupun melalui video call. Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis berkaitan dengan tata cara yang sopan dan bersikap santun, baik dalam bentuk kata-kata maupun tulisan, serta menaruh hormat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan mampu membedakan apa yang baik dan apa yang buruk dalam komunikasi bisnis. Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip kode tertulis maupun tidak tertulis dan nilai-nilai yang membuat tindakan dan keputusan dalam sebuah perusahaan sehingga dapat mencerminkan hubungan antara perusahaan dengan karyawan, klien, maupun pelanggan akan berjalan baik. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan dari komunikasi bisnis yang etis yaitu suatu komunikasi yang mempunyai etika dalam berkomunikasi antara individu atau kelompok. Hal ini berkaitan dengan sikap, sopan santun, moral, serta gaya bahasa. Komunikasi bisnis yang etis tidak hanya diterapkan secara bertatap muka atau virtual, tetapi juga ditetapkan dalam bentuk pesan seperti SMS atau email. Komunikasi bisnis yang etis ini bertujuan agar komunikasi terjalin dengan baik antara perusahaan dengan klien. Selanjutnya, mengapa komunikasi bisnis yang etis penting? Komunikasi yang etis dalam bisnis itu sangat penting karena dengan komunikasi yang etis dalam bisnis akan menjalin atau mengolah hubungan baik antara rekan kerja ataupun dengan pelanggan. Selain itu, dengan komunikasi yang etis akan mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam melakukan kegiatan bisnis, sehingga kegiatan bisnis akan berjalan dengan baik dan lancar. Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis penting karena ketika berhubungan dengan klien ataupun orang-orang di dalam perusahaan, ada prosedur yang sudah disepakati bersama. Apabila perusahaan tidak menerapkan, perusahaan akan dicap tidak profesional. Komunikasi bisnis yang etis ini sangat berkaitan dengan sopan santun yang dijunjung tinggi saat berhadapan dengan konsumen, investor, ataupun sosok lain yang terlibat dalam bisnis. Sehingga komunikasi bisnis yang etis ini sangatlah penting. Komunikasi bisnis yang etis sangatlah penting bagi perusahaan untuk memastikan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan etika untuk menjamin terciptanya komunikasi yang efektif dan friendly sehingga terjalin hubungan yang baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara perusahaan dengan klien maupun perusahaan dengan karyawannya maupun dengan pelanggannya. Dengan adanya komunikasi bisnis yang etis, maka perusahaan berharap bisa memberikan pengaruh positif sehingga bisnis yang dijalankan akan lancar dan mencapai keberhasilan. Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis sangatlah penting karena dengan adanya komunikasi yang kita jalin dengan orang lain akan menjadi lancar ketika kita mengikuti etika yang berlaku dan mampu menjaga perasaan orang lain. Selain itu, kita juga akan lebih dihargai di depan publik jika kita berkomunikasi sesuai dengan etika. Dengan itu, pesan yang kita sampaikan akan lebih jelas dan mudah dimengerti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang etis sangat penting karena untuk menjalin hubungan yang baik antar perusahaan, rekan kerja, dan pelanggan, serta untuk memastikan penyampaian informasi dapat diterima dengan baik
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman penyampaian informasi. Selain itu, dengan komunikasi yang etis, maka akan membuat kita lebih dihargai, sehingga dengan adanya komunikasi etis akan menciptakan pengaruh positif dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, apakah yang terjadi jika tidak menggunakan komunikasi yang etis dalam bisnis? Menurut saya, hubungan antar perusahaan dengan klien ataupun orang yang terlibat dalam bisnis menjadi tidak sehat karena tidak terjalin komunikasi yang baik dan dapat berdampak negatif, serta membuat citra buruk terhadap perusahaan ataupun orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Komunikasi merupakan hal yang dasar sebagai landasan utama manusia untuk berinteraksi dalam menjalin hubungan antar individu atau kelompok lain. Dalam hal ini, maka jika tidak menggunakan komunikasi bisnis yang etis, tidak menutup kemungkinan jika terjadi ketiadaan komunikasi yang etis akan mengakibatkan dampak negatif, yaitu akan terjadi kesenjangan interaksi sosial, dan akan terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dengan klien maupun pelanggan, sehingga kepercayaannya akan hilang terhadap perusahaan dan pelanggan maupun klien akan memandang perusahaan tidak memiliki citra yang baik dan tidak profesional. Menurut saya, komunikasi yang etis merupakan suatu komunikasi utama yang dilakukan oleh perusahaan dan klien untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, komunikasi bisnis yang etis itu perlu diterapkan untuk mengurangi kesalahpahaman antara perusahaan dengan klien. Ini terjalin dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut saya, jika tidak menggunakan komunikasi yang etis dalam bisnis, maka akan sering terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi, serta hubungan antara rekan kerja dan pelanggan menjadi tidak baik karena komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Jadi dapat disimpulkan, apabila tidak menggunakan komunikasi bisnis yang etis, maka sering terjadi kesalahan penyampaian informasi, hubungan antar pelaku bisnis menjadi tidak sehat, hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan ataupun klien, serta akan sering terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dengan klien, sehingga hubungan antar pelaku bisnis menjadi kurang baik karena komunikasi tidak terjalan dengan baik. Apa manfaat menggunakan komunikasi yang etis dalam bisnis? Menurut saya, komunikasi bisnis yang etis bermanfaat dapat mengurangi dampak konflik dan kesalahpahaman antar pelaku usaha. Konflik atau kesalahpahaman bisa terjadi karena ketidakmampuan dalam menerima dan memahami informasi yang disampaikan, atau bisa pula karena komunikasi yang buruk. Dengan menggunakan komunikasi bisnis yang etis, akan membuat citra perusahaan menjadi baik di mata pelanggan dan klien, sehingga dapat memperlancar kegiatan perusahaan. Menurut saya, dengan menggunakan komunikasi yang etis dalam bisnis, maka para pelaku bisnis akan mendapat berbagai manfaat, seperti terjalinnya komunikasi atau hubungan yang baik dengan para rekan kerja dan juga pelanggan, mengurangi terjadinya kesalahpahaman, penyampaian informasi akan mudah dimengerti. Dengan komunikasi yang etis akan membuat kita lebih dihargai. Menurut saya, manfaat adanya komunikasi bisnis yang etis yaitu mengurangi kesalahpahaman, pesan yang kita sampaikan akan lebih jelas dan mudah dimengerti, serta terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan klien. Dengan adanya komunikasi bisnis yang etis ini, maka pekerjaan akan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Menurut saya, manfaat menggunakan komunikasi yang etis dalam bisnis adalah terjalinnya hubungan yang baik antar pelaku bisnis, mengurangi konflik dan kesalahpahaman yang terjadi. Komunikasi bisnis yang etis dapat membangun suasana kerja yang kondusif dan nyaman bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang etis memberikan manfaat dalam lingkungan bisnis, antara lain mengurangi konflik dan kesalahpahaman antara pelaku bisnis atau rekan kerja. Yang kedua, menjalin atau membangun hubungan atau suasana yang baik dan kondusif antara pelaku bisnis dengan rekan kerja. Yang ketiga, penyampaian informasi akan lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, membuat citra perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. Yang kelima, membuat kita lebih dihargai dalam kegiatan bisnis.
Kesimpulannya adalah komunikasi yang etis mencakup kejujuran dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahas hal yang bersifat pribadi ataupun urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga. Jadi, komunikasi bisnis yang etis mencakup bagaimana caranya agar target komunikasi bisa mengerti atau paham maksud dari kita tanpa adanya kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan sosial antara para pelaku usaha. Sekian presentasi atau diskusi dari kelompok kami, dan terima kasih.